masa lalu, tragedi Bintaro adanya. Baru beberapa bulan yang lalu, ada seorang nenek sedang berjalan menjelang subuh, di mana lokasi tempat adanya terjadinya tragedi Bintaro. Saat itu seorang nenek merasa dikejutkan adanya sosok pohon kecil menyerupai pohon, yaitu pohon duri yang kecil, katakanlah, yaitu kalau orang mengatakan putri malu, Anda pasti tahu putri malu. Ada yang bunganya berwarna merah atau pink, dan ada yang berwarna bunganya putih adanya. Kita kembali kepada seorang nenek. Kedapatan salah satu pohon putri malu. Dia bergerak. Biasanya putri malu kalau disentuh dia akan tidur, makanya dikatakan putri malu ya. Namun ini berbeda. Di saat si nenek menyentuh si putri malu itu, karena dia merasa penasaran, kok pohon putri malu ini kok beda daripada yang lain, seperti itu. Pada saat disentuh kembali, dia kembali normal. Disentuh lagi, dia tidur. Nah, kalau kita bicara masalah putri malu, biasanya sekali sentuh dia tidur, dia tidak akan kembali lagi. Dia kembali lagi ada saat-saat tertentu. Tapi ini beda. Seperti kayak, katakanlah seperti manusia itu memiliki sesuatu mesin misalnya. Dia dengan waktu yang ditentukan, katakanlah udah diprogram, bisa mati, bisa hidup, bisa mati, bisa hidup, otomatis gitu ya. Ini salah satu contoh. Nah, kita kembali masalah putri malu. Umumnya putri malu kalau kesentuh dia akan tidur. Tapi ini berbeda. Bila disentuh lagi, dia bisa hidup lagi, kembali normal. Disentuh lagi, dia tidur lagi. Ini satu berbeda karena adanya si nenek penasaran. Pohon salah satu putri malu ini memiliki pancaran cahaya, makanya si nenek itu langsung menghampiri. Tiba-tiba ada sosok suara yang jelas tanpa wujud. Suara tanpa wujud. Nah, si nenek itu kebetulan saat itu sedang berjalan hingga sampai melihat kanan kiri, mendengarkan sesuatu yang suara yang tidak tampak namun cukup jelas di telinganya. Suara itu mengatakan, "Nenek, ambillah si pohon putri malu itu. Yang kau lihat itu beda daripada yang lain. Itulah salah satu pohon putri malu bertuah. Ambillah, tanamlah di pot." Menurut channel mengatakan, menurut suara itu mengatakan demikian melalui telinga seorang nenek. Seorang nenek lantas mengikuti apa kata panduan tersebut. Saudara, marilah kita ikuti sama-sama kisah selanjutnya. Seorang nenek menemukan pohon putri malu bertuah di mana tempat lokasi tragedi Bintaro adanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Jabri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada untuk Anda untuk melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali kepada salah satu atensi yang bernama Bu Eni yang ada di kota
tulisannya kurang jelas. Oh, masih seputar Bintaro. Ini mewakili ya, Ibu Eni mewakili seorang nenek. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Alhamdulillah Bung Jepri. Kalau saja saya tidak punya kisah dari seorang nenek, barangkali saya tidak menghubungi Anda karena saya tidak punya kisah Bung Jepri. Tapi ini menarik banget Bung Jepri. Tidak lepas dari masalah tragedi Bintaro Bung Jepri lokasinya. Jadi begini Bung Jepri, saat itu kebetulan nenek itu adalah orang tua saya. Orang mengatakan si nenek, begitu aja. Nah, beliau menuturkan kepada saya pada saat melewati rel tersebut, memang kebetulan begini Pak, ibu saya itu sudah nenek-nenek, tapi dia itu tidak mau tinggal diam, selalu olahraga. Nah kebetulan belum subuh udah keluar Bu Jepri, saya tidak tahu kalau dia keluar. Ternyata dia tidak melanjutkan perjalanannya, dia kembali lagi. Saya tanya, Nek, katanya mau jalan-jalan. Nggak jadi, ini ada masalah baru nih, unik nih. Dia katakan, dia bilang, apaan sih Nek? Lagian belum waktunya subuh, tanggung sholat subuh dulu Nek, habis sholat subuh baru jalan-jalan. Saya katakan demikian Bu Jepri. Akhirnya si nenek itu menuturkan. Lantas saya katakan, ini pohon apa Nek? Ini kan putri malu. Lantas si nenek mengatakan, tolong ambil pot dulu sama tanah yang ada pupuknya. Si nenek mengatakan demikian Bu Jepri. Tapi saya tidak pikir panjang, saya ikuti apa kata si nenek. Disitulah si nenek mendekatkan diri kepada pot tersebut yang sudah tersiapkan tanah yang sudah ada pupuknya Bung Jepri. Akhirnya dia minta air, sementara si nenek lagi nanam. Diguyurlah air tersebut. Si nenek hanya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau memang ini rezeki dari Engkau melalui pohon putri malu, saya akan tanam sesuai panduan tersebut. Apa manfaat dan faedah daripada pohon putri malu ini? Ini beda daripada yang lain. Kata si nenek mengatakan demikian. Saya hanya melihat saja Bung Jepri, nonton apa kata si nenek. Lantas saya bertanya, Nek, kok nenek bicara begitu, gimana ceritanya? Waktu saya kan mau jalan-jalan, kenapa saya pulang lagi? Nah ini bercahaya, beda dengan pohon yang lainnya. Putri malu ini beda, mengeluarkan cahaya. Saya sempat komunikasi, ada suara tanpa wujud. Kata si nenek mengatakan demikian Bung Jepri. Lantas dia bilang, suruh diangkat, karena ini udah milik saya, suruh ditanam di pot. Nah ceritanya begini Bung Jepri, setelah semalam Bung Jepri, sebelum subuh dengan waktu yang sama diketemukan pohon itu oleh si nenek, saya menyaksikan sendiri Bung Jepri. Kebetulan pot itu kan diletakkan di meja depan supaya kena cahaya matahari Bung Jepri. Saya lagi buka jendela Bung Jepri, saya kaget, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya spontanitas begitu Bung Jepri. Karena apa? Yang saya lihat si pohon putri malu ini seolah-olah punya lampu Bung Jepri. Dia menyala terang Bung Jepri. Bunganya indah sekali, banyak sekali lebat Bung Jepri. Disitulah saya manggil nenek. Nek, sini dulu. Tuh lihat. Masya Allah, kata si nenek begitu. Lantas si nenek mendekati. Saya melihat dari dalam aja Bung Jepri. Saya pengen lihat reaksi nenek gimana. Ternyata si nenek itu dengan sendirinya memetik bunga di mana adanya bunga putri malu itu. Tiba-tiba setelah dipetik jadi emas Bung Jepri. Masya Allah Bung Jepri. Lantas saya memburu, Nek, ini emas Nek. Kau dengar? Saya mendengarkan di telinga. Lantas saya bilang, enggak Nek. Oh berarti saya memang yang diamanatkan. Saya tadi mendengarkan dari telinga setelah mendekati bunga ini. Dia katakan, petiklah satu persatu bila kau butuh. Akan berubah menjadi emas. Akhirnya saya petik, ini memang benar emas. Disitulah singkat kata
Mas supaya nggak kemana-mana. Bukalah saya warung sembako Bung Jepri. Alhamdulillah Bung Jepri. Barokallah. Yang namanya tamu banyak sekali Bung Jepri. Barokallah. Lantas saya bilang, Nek, ini bunga ini taruh di tempat yang aman. Akhirnya si nenek itu nurut, taruh di dalam. Kebetulan di dalam itu kan ada ventilasi Bung Jepri, ditaruh situ supaya ada cahaya. Itu bunga yang buat saya bingung Bung Jepri. Sudah dipetik berapa kali jadi emas, keluar lagi, bunga lagi, tambah lebat lagi Bung Jepri, tidak pernah habis, tambah lagi. Ya memang si nenek itu terus terang Bung Jepri, beliau ahli agama, beliau ngerti kok. 2,5% sisihkan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim, dan sempat memanggil anak yatim untuk doa bersama, makan bersama, dan mereka dikasih sembako sama amplop Bung Jepri. Alhamdulillah Bung Jepri, si pohon itu bisa subur terus, bunganya semakin banyak, dipetik semakin nambah lagi, nambah lagi Bung Jepri. Yang membuat pertanyaan saya gini Bung Jepri, siapakah yang memberikan pohon Putri Malu bertua itu Bung Jepri? Baru kali ini saya menyaksikan seperti itu Bung Jepri. Kalau orang tua saya mah udah nenek-nenek, kelihatannya nyantai aja Bung Jepri, nggak ada reaksi yang namanya aneh-aneh gitu, santai aja gitu Bung Jepri. Saya menyaksikan sendiri. Akhirnya apa Bung Jepri? Saya harus tanya kepada siapa ya, saya masih penasaran. Terus terang Bung Jepri, saya sama nenek bungkam tidak bicara kepada siapapun hingga sampai kami berhasil membuka warung sembako dan memberikan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Sekalipun orang pada bertanya-tanya, Alhamdulillah Bu, barokallah, sekarang udah punya usaha warung sembako ya, mudah-mudahan rezekinya banyak mendoakan Bung Jepri. Memang benar rezekinya banyak, pahala apa tuh namanya, yang namanya pelanggan banyak banget tiap hari. Ya memang kami selalu mengucurkan dana Bung Jepri, hampir setiap minggu sekali. Kalau setiap hari kayaknya nggak ada waktu Bung Jepri, hampir seminggu sekali pokoknya kucurkan dana. Bahkan sampai nenek bilang gini, nah kamu keliling ya, kalau orang benar-benar minus tolong kamu datengin, kamu beri sembako sama amplop. Si nenek sampai ngajarin begitu Bung Jepri. Alhamdulillah Bung Jepri, yang namanya bunga itu yang saya perhatikan bukan berkurang Bung Jepri, dipetik bertambah lagi. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri, apakah ini halal dan haram, dan termasuk siapa sih yang memberikan bunga itu, dan siapakah suara itu yang memandu nenek itu. Si nenek itu nggak bicara apa-apa, cuma nama saya saja. Bahkan hingga sampai saat ini terus terang kami bungkam, yang tahu hanya saya sama nenek. Itulah Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Terima kasih atas simotnya atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Eni, Ibu Eni yang ada di Bintaro ya. Kembali lagi kepada atensi Bu Eni. Kalau kita bicara mengenai tragedi Bintaro memang sudah cukup lama ya. Saya juga pernah mengunggah tentang masalah mengenang adanya tragedi Bintaro. Kalau ini ceritanya beda ya, hanya tempatnya sama. Jadi kembali kepada diri kita pribadi Bu Eni. Barangkali si ibu itu yang tadi dikatakan orangnya ahli ibadah ya. Allah selalu menyayangi kepada hambanya dan mengetahui apa adanya. Karena si ibu Anda itu memang sekalipun sudah umur, barangkali Anda ya wajar ya, namanya orang tua ya, khawatir tidak boleh kemana-mana, suruh di rumah aja. Tetap saja si ibu itu selalu keluar rumah. Anda punya ide cemerlang membuka warung sembako sehingga si nenek itu nggak kemana-mana. Dan kembali kepada saudara ini, nanti disampaikan sama ibu, saya ucapkan selamat ya. Jadi kalau bicara masalah siapakah suara itu dan siapakah yang memberikan pohon Putri Malu bertuah, kalau kita kembali kepada diri saya atau diri kita di hadapan Allah, Allah memberikan rezeki kepada hambanya bermacam-macam bentuk cara. Coba Bu Eni memperhatikan setiap konten-konten yang ada, karena di Radio RS yang ada di channel Sadam, memang kami merangkul semua atensi-atensi yang ada, karena temanya adalah tanya jawab seputar dunia lainnya.
kebetulan kebanyakan orang mendapatkan suatu benda yang bertuah. Ini nggak ada bedanya, hanya di situ objeknya adalah pohon ya, pohon putri malu bertuah. Dan yang membuat kesamaan adalah tidak bedanya dengan kodam. Untuk ibu ini, kalau memang ibu masih mampu puasa, ibu ini juga bantu ya. Coba solusi kiran, amalkan suratul Fatihah 10.111 dan buka di surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110, diamalkan 111, dan surat Al-Jin 105 di ayat 1 sampai 9 ya. Dan yang selanjutnya ayat kursi 1013. Nanti dilanjutkan suratul Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Ini berlaku 3 hari, diamalkan harus kelar. Kalau yang suratul Fatihah yang terakhir sampai Anas 9 kali harus full ya. Setiap Anda mengamalkan, nanti dicicil, yang penting 3 hari sudah kelar, dibarengi puasa sunnah. Tujuannya apa? Kalau kita bicara masalah barang bertuah, berarti ada sesuatu gaib yang ada di pohon putri malu. Kebiasaan saya selalu menggarisbawahi, wanti-wanti kepada seluruh halayak yang terkait dengan atensi yang berhubungan dengan masalah benda bertuah juga, gunanya untuk mengunci atau memagar diri kita yang kedapatan pohon bertuah tersebut, supaya kita tidak disetir benda bertuah atau pohon putri malu bertuah. Pada akhirnya kita akan diuji, kita orang baik jadi jahat, seperti itu. Itu sesimpel aja ya. Jadi gunanya kenapa saya menghimbau kepada Anda dan nenek untuk wasilah amalkan amalan-amalan tadi yang baru saja sampaikan, dan tawasul setelah sholat isya lah, biar nggak kemalaman ya. Kalau bisa memang sampai 3/4 malam. Pertama mandi besar, niat karena Allah. Nanti baru sholat taubatan nasuha, sholat hajat ya. Dan witir dulu boleh, karena witir menjelang pagi. Nanti sambil nunggu sholat tahajud 3/4 malam, Anda memulai nyicil doa-doa tadi ya. Semampunya, yang penting 3 hari kelar sambil puasa sunnah ya. Dan jangan lupa disiapkan air doa. Ya Allah, saya niatkan Engkau, misalnya malam itu berapa kali cicilannya, sambil niatkan, ya Allah, melalui dengan air doa ini, semoga sebagai perantara amalan-amalan ini untuk menjaga diri kami, saya misalnya gitu, Anda sendiri maksudnya Beni, Anda juga harus ikuti, termasuk ibu saya, agar terjaga oleh kodam yang ada di pohon putri malu tersebut, supaya dia bisa kami kendalikan. Bukan dia mengendalikan kita, tapi dia yang kita kendalikan, seperti itu ya. Itu tujuan saya selalu wanti-wanti kepada si pemilik yang berhubungan dengan benda bertuah atau pohon bertuah ya. Insya Allah akan aman. Dan air itu nanti diminum si ibu sama Anda boleh, sisanya disiramkan ke pohon tersebut. Nah, jadi tujuannya supaya ada hubungan antara air doa itu, supaya si pohon putri malu yang sudah memiliki kodam akan terkendalikan oleh kita si pemiliknya, seperti itu ya. Demikianlah saudara Bu Weni, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama tanya jawab.
seputar dunia lain. Apabila salah-salah kata, baik sengaja atau tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.